Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak? Masih semangat belajar kan? Nah, saat ini kita akan belajar tentang gaya. Apa sih gaya itu? Pernah nggak kalian bergaya pada saat kalian mengambil foto selfie atau pada saat kalian dipotret? Oh, bukan itu yang kita bahas pada saat ini. Gaya yang kita bahas pada saat ini adalah gaya yang berhubungan dengan materi pelajaran IPA. Simak baik-baik ya. Nah, apa sih gaya itu? Gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan yang dihasilkan dari interaksi dua benda atau lebih. Sifat gaya ada 3 macam. Yang pertama adalah gaya dapat merubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat merubah arah gerak benda. Dan yang ketiga, gaya dapat merubah kecepatan benda. Coba kalian perhatikan peragaan berikut ini. Pada saat anak ini memberikan gaya pada sebuah kertas dan sebuah botol, maka kertas dan botol ini berubah bentuk. Nah, inilah adalah sifat gaya yang dapat merubah bentuk benda. Kemudian yang kedua, pernah nggak kalian melakukan olahraga bola voli? Pada saat kalian mencoba melakukan passing, kemudian menggerakkan bola yang jatuh ke bawah dan kalian memberikan gaya ke atas, maka bola yang asalnya jatuh ke bawah mendekati kalian akan menjauhi tubuh kalian. Inilah sifat gaya yang dapat merubah arah gerak benda. Selanjutnya, yang ketiga adalah merubah kecepatan benda. Saat mengendari sebuah mobil, kemudian pedal gas diinjak lebih dalam, maka mobil akan bergerak lebih cepat. Nah, injakan kaki atau pemberian gaya pada pedal gas inilah yang menyebabkan perubahan kecepatan mobil sehingga melaju lebih cepat. Sekarang kita bahas pembagian gaya. Secara garis besar, gaya dibagi menjadi 2 macam, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu adalah gaya yang dihasilkan jika dua benda bersentuhan. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang dihasilkan tanpa benda tersebut bersentuhan. Gaya sentuh ada beberapa macam contohnya, yaitu gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya normal. Sedangkan gaya tak sentuh ada gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik statis. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu contoh-contoh gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Ini adalah salah satu contoh gaya sentuh, yaitu gaya otot. Pada saat anak ini melakukan pemberian gaya pada kertas, memberikan pada kertas dan memberikan gaya pada botol, maka terjadi koordinasi struktur otot rangka tubuh makhluk hidup yang menyebabkan kertas dan botol menjadi berubah bentuknya. Ini contoh gaya otot. Selanjutnya adalah gaya gesek. Pernah nggak kalian mencoba mendorong meja atau mendorong benda yang berada di lantai atau permukaan lain? Nah, tentunya kalian akan memberikan gaya dorong
pada meja tersebut. Tetapi pada waktu yang bersamaan juga akan muncul gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gaya yang kalian berikan. Meja yang didorong itu akan bergerak ke depan. Dan pada waktu yang bersamaan, meja akan mengalami gaya gesek yang berlawanan arah dengan gaya gerak bendanya. Nah, besar kecilnya gaya gesek itu ditentukan oleh halus atau kasarnya sebuah benda. Contoh yang ketiga adalah gaya pegas. Ya. Coba perhatikan pada waktu atlet ini menarik busur panahnya. Gaya pegas dikenal juga dengan gaya lenting pulih. Mengapa dikenal dengan gaya lenting pulih? Karena pegas memiliki keelastisan sehingga dapat kembali ke bentuk semula. Nah, ini salah satu contoh gaya sentuh. Gaya sentuh yang selanjutnya contohnya adalah gaya normal. Gaya normal itu adalah sebuah gaya yang tegak lurus bidang sentuh suatu benda yang merupakan reaksi dari gaya berat suatu benda. Contoh, ini adalah sebuah balok yang berada di atas sebuah papan atau meja. Maka benda yang mempunyai berat ini akan mengarah ke bawah dan akan diberikan gaya yang arahnya tegak lurus bidang sentuhnya. Ini yang dikenal dengan gaya normal. Selanjutnya kita akan belajar tentang contoh dari gaya tak sentuh. Contohnya yang pertama adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi itu adalah gaya tarik bumi terhadap seluruh benda yang bermassa yang terdapat pada permukaan bumi. Coba perhatikan video berikut ini. Pada saat anak ini melempar batu pada mangga, maka mangga yang mempunyai massa ini akan jatuh ke bawah, jatuh mendekati permukaan bumi. Inilah yang dikenal dengan gaya gravitasi bumi. Walaupun tidak ada sentuhan, namun bumi memberikan gaya gravitasinya pada benda yang mempunyai massa. Selanjutnya, gaya tak sentuh yang kedua contohnya adalah gaya listrik statis. Gaya listrik statis ini adalah gaya yang ditimbulkan benda-benda yang bermuatan listrik. Coba kalian perhatikan percobaan berikut. Nah, walaupun benda ini tidak saling bersentuhan, namun kaleng akan bergerak. Ini merupakan gaya listrik statis. Sama halnya ini. Perhatikan. Ini adalah contoh dari gaya listrik statis. Nanti gaya listrik statis ini akan kalian pelajari lebih dalam pada materi kelas 9. Contoh gaya tak sentuh selanjutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet ini adalah gaya yang ditimbulkan benda-benda yang bermuatan listrik. Coba perhatikan ini. Ini adalah baling-baling kipas yang didapatkan energinya dari medan magnet yang dihasilkan dari gaya magnet ini. Nah, coba perhatikan, tembaga ini tidak bersentuhan dengan magnet kan, tetapi mampu menggerakkan baling-baling kipas ini. Inilah contoh dari gaya magnet.
Dalam mempelajari tentang gaya, kita juga perlu membahas tentang bagaimana cara menjumlahkan resultan gaya. Oke, pada suatu benda dapat diberikan satu gaya atau lebih. Contohnya pada gambar ini. Pernah nggak kalian melakukan pertandingan atau olahraga semacam ini? Biasanya ada pada 17 Agustus ya, lomba Agustusan, yaitu lomba tarik tambang. Nah, anak ini memberikan gaya yang arahnya berlawanan. Satunya ke arah kanan, satunya ke arah kiri. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda itu ternyata dapat dijumlahkan. Inilah yang dikenal dengan resultan gaya. Nah, sekarang bagaimana cara menjumlahkan gaya-gaya tersebut? Ada dua cara untuk menjumlahkan gaya. Yang pertama adalah dengan perhitungan, kemudian yang kedua dengan gambar. Untuk perhitungan, hal-hal yang perlu kalian pahami dan kalian lakukan adalah yang pertama, kalian harus tahu arah gaya dan nilai gayanya. Jadi kalian harus tahu arahnya kemana. Yang satu apakah searah atau berlawanan. Setelah itu, kalian juga harus tahu dulu dan menjumlahkan, serta mengelompokkan gaya-gaya yang sebidang terlebih dahulu. Maksudnya, kalian kelompokkan misalnya yang sebidang, misalnya yang horizontal. Horizontal kalian kelompokkan dulu, kemudian yang vertikal kalian kelompokkan dulu, atau yang ke kanan kalian kelompokkan dulu, yang ke kiri kalian kelompokkan dulu. Pokoknya yang searah itu dikelompokkan dengan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah jika diperlukan maka kalian perlu menggunakan teorema Pythagoras. Dan yang kedua yaitu dengan gambar. Kalau untuk dengan gambar ini akan lebih rumit ya. Ini akan dipelajari pada waktu nanti kalian di SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak? Masih semangat belajar kan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton ada 3. Yang pertama adalah hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, Bu Alia akan menjelaskan dan memberikan contoh masing-masing hukum Newton ini. Jadi, simak baik-baik ya. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi bahwa suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Jadi biasanya di rumusnya adalah sigma F sama dengan 0. Artinya apa? Artinya jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Hukum 1 Newton ini dikenal dengan hukum kelembaman atau inersia. Yaitu benda akan cenderung mempertahankan keadaannya. Coba perhatikan pada video berikut ini. Oke, pernah tidak kalian naik sebuah bus atau mobil? Jadi pada saat kalian menaiki sebuah bus, asalnya diam busnya, kemudian ternyata busnya melaju tiba-tiba, maka tubuh kalian akan terhentak dan akan terdorong ke belakang. Coba perhatikan gambarnya.
Ya, jadi akan terdorong ke belakang semacam ini. Karena kalian mencoba untuk mempertahankan posisi tubuh kalian. Sekarang pada percobaan yang kedua, ada sebuah gelas yang di atasnya ada sebuah papan dan atasnya diberi bola kasti. Apabila papan ini digerakkan dengan lambat, maka bola kasti ini akan mengikuti papannya. Sementara apabila digerakkan secara cepat, yang terjadi adalah bola kasti akan masuk tepat di dalam gelas. Sama juga pada waktu kalian berada di sebuah belokan atau bus berhenti secara mendadak, maka tubuh kalian akan terdorong ke depan. Nah, inilah yang disebut dengan hukum kelembaman. Sekarang kita bahas hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton membahas tentang suatu benda mendapat gaya luar, dia akan bergerak dengan percepatan yang tetap. Nah, dilambangkan sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F itu apa? Sigma F itu adalah resultan gaya yang bekerja pada benda, satuannya adalah Newton. A adalah percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat, dan M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. Apa maksudnya dari sigma F sama dengan M kali A? Artinya percepatan sebuah benda ini berbanding lurus dengan gaya total atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya arah percepatannya sama dengan arah gaya totalnya. Jadi kalau gaya benda akan bertambah jika diberi gaya yang searah dengan laju benda. Namun, jika diberi gaya yang berlawanan, maka akan memperlambat laju benda. Coba, kalian pernah nggak mendorong mobil sendirian? Pasti agak berat ya, mobilnya pun mungkin juga masih diam atau juga bergerak dengan sangat lambat. Kemudian kalian dibantu oleh 2 orang, 3 orang, atau bahkan 4 orang. Maka tentunya laju mobil dia akan bergerak lebih cepat. Jadi inilah yang dijelaskan pada hukum Newton, hukum 2 Newton. Kita lanjutkan pembahasannya pada hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini berbunyi bahwa suatu gaya yang diberikan maka akan ada reaksi dengan arah yang berlawanan dan besar yang sama. Coba perhatikan gambar berikut. Jika kita mendorong suatu almari, misalnya almari yang besar, maka kita akan memberikan gaya aksi kepada lemari tersebut. Nah, pada waktu yang bersamaan, lemari tersebut akan memberikan gaya reaksi dengan arah yang berlawanan. Nah, inilah yang disebut dengan pada hukum 3 Newton, F aksi sama dengan min F reaksi. Artinya apa? Artinya tiap ada aksi pada suatu benda, maka akan selalu timbul gaya reaksi yang arahnya berlawanan. Atau jika sebuah benda mengerjakan gaya aksi, maka benda yang kedua akan mengerjakan gaya reaksi tetapi arahnya berlawanan. Contoh yang lain adalah pada waktu kalian mungkin pernah menggunakan senapan gitu. Nah, pada waktu
kita menggunakan senapan dan kita menembakkannya, maka pada waktu kita menembak, maka tangan kita juga akan terhentak ke belakang. Ini menunjukkan bahwa gaya aksi pada senapan yang kita berikan pada senapan, senapan juga akan memberikan gaya reaksi pada tangan kita. Contoh aplikasi hukum 3 Newton itu adalah gaya gesek. Jadi gaya gesek itu kalau misalnya saya mempunyai sebuah benda gitu ya. Ini benda. Kemudian ada gaya ke kanan. Ini F-nya. Maka ada gaya gesek ke kiri. Ini lurus ya. Gaya gesek sebesar gaya F. Yang arahnya berlawanan. Ini gaya gesek. Nah, sekarang aplikasinya bagaimana pada kehidupan sehari-hari? Pada gaya gesek ini ada keuntungan dan kerugian. Contoh gaya gesek yang menguntungkan. Yang pertama, gaya gesek antara sepatu dengan lantai. Coba kalau kalian nggak punya gaya gesek sepatu dengan lantai, ini tidak ada, maka tentunya selalu kalian akan tergelincir. Dengan adanya gaya gesek antara sepatu dengan lantai ini, kalian bisa berjalan dengan aman. Kemudian contoh gaya gesek itu yang kedua adalah menahan benda supaya tidak bergeser atau mudah bergeser. Pernah nggak kalian mengalami pada waktu kalian ke puncak ya, atau berada di sebuah mobil yang menanjak, kemudian mobilnya mogok, apa yang dilakukan biasanya? Ya, cepat-cepat kalian mengambil batu atau balok yang besar dan diletakkan di bawah mobil, di bawah bannya mobil, agar mobilnya tidak mundur gitu kan ya. Nah, tujuannya adalah untuk memperbesar gaya gesek pada ban dengan jalan aspal tersebut sehingga benda tersebut atau mobilnya tidak bergeser, atau juga malah untuk memudahkan bergeser. Contohnya apa ya kalau untuk memudahkan bergeser? Pernah nggak kalian memindahkan benda, misalnya almari gitu, almari yang besar, kemudian didorong nggak kuat, ya apa yang dilakukan biasanya? Ya benar sekali, bawahnya dikasih kain ya, bisa kain atau apa biasanya keset gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkecil gaya gesek antara lemari dengan lantai yang digantikan dengan kain itu, sehingga pada waktu kalian memindahkan almari, menggeser almari menjadi lebih mudah. Itu contoh gaya gesek yang menguntungkan. Contohnya lagi pada pengereman pada sepeda. Dengan adanya rem pada sepeda, maka tentunya pada saat ada emergensi atau jalanan menurun, kalian tidak akan terjatuh. Itu manfaat dari gaya gesek. Gaya gesek ternyata juga ada kerugiannya. Yang pertama, gaya gesek pada mesin. Gaya gesek pada mesin ini akan terjadi. Kalau gaya gesek ini pada mesin ini terjadi terus-menerus, maka akan menyebabkan mesinnya gampang aus, gampang panas sehingga rusak. Kemudian gaya gesek ini menyebabkan benda menjadi terkikis. Ya sama tadi seperti kalian menghapus pensil di buku kalian kan gitu ya. Lama-kelamaan kan ini terkikis sehingga penghapus kalian menjadi semakin kecil, semakin sedikit. Sama juga pada sepatu kalian. Kalau sepatu kalian sering digunakan, kemudian sol sepatunya terkikis, maka akan semakin tipis dan menyebabkan sepatu rusak.
Oke, itu kerugian dari gaya gesek. Kemudian ada juga pada saat kalian jatuh. Adanya gaya gesek ini menyebabkan eh, kulit kalian akan terluka pada saat kalian jatuh. Itu juga kerugian dari gaya gesek. Nah, seperti yang dijelaskan Bu Alia tadi bahwa gaya gesek itu besarnya sama dengan gaya yang diberikan, tapi arahnya adalah berlawanan dengan arah benda. Misalnya kalau misalnya posisinya begini bagaimana? Oke, pada bidang miring, ya sama. Oke, misalnya ini di sini ini adalah aksi, maka di sini ada reaksi. Oke, jadi semacam itu ya.